مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifad wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa tibai wajhillahi wa barakatihi wa qurbihi ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya halim. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk membuka majelis yang mubarakah ini, yaitu majelis zikir, dengan diawali dan pembacaan kitab Al-Azkar lil Imam Nawawi. Jika kita melihat apa yang ada dalam kitab Al-Azkar ini, yang tertuang dalam 356 bab, beliau membahas tentang membuat beberapa amalan-amalan, yaitu amalan-amalan harian bagi kita sebagai umat Islam untuk mempermudah apa saja yang kita amalkan di keseharian kita ini. Itu sebagaimana yang dikatakan bahwa yang namanya al-azkar itu bermakna dari az-zikr, yaitu mengingatkan. Bagaimana cara seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya, dengan wiridnya. Agar apa? Karena dengan mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala menampakkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dikatakan Imam Al-Junaid, Ibrahim Al-Junaidi, min alamatil hubbillah adalah dawamu zikri bil qalbi wal lisan. Itu salah satu tanda untuk mendekatkan diri kepada Allah, atas tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendawamkan, melazimkan zikir dengan qalbu wal lisan, yaitu dengan lisan dengan mengucapkannya, dengan qalbu dengan menghudukan, mentadarukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk doa yang kita amalkan. Dan doa itu banyak sekali fungsinya, yaitu sebagaimana kata Rasulullah SAW mengatakan doa umul ibadah. Dan qada itu adalah la yarfa'ul qada illa doa. Dan Allah dan para ahlul ilmi mengatakan bahwa doa itu adalah doa yang bermanfaat, yaitu yang dimana kita berdoa kepada Allah untuk menolak daripada bala, untuk mencari solusi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawajuhnya seorang muslim, beriktifatnya itu bukan kepada makhluknya, tetapi melainkan secara hakikatnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini Imam Nawawi banyak sekali menyebutkan tentang dan manfaatnya itu banyak sekali, bagaimana cara berzikir, berwirid, dan banyak ditemukan oleh para ulama, karena ulama-ulama terdahulu sampai tazkiyahnya gitu merekomendasi kitab ini untuk diamalkan oleh seorang muslim atau kita sebagai umat muslim. Para ulama, sebagian ulama mengatakan sampai bi'idar wastaril azkar, kan, saking pentingnya kitab al-azkar ini. Diperintahkan ketika tidak ada uang dan hanya memiliki rumah, yaitu jual rumah itu untuk membeli al-azkar ini al-Imam Nawawi. Inilah disebutkan di dalam kitab ini. Dan para guru kita juga, diantaranya Dr. Mahmud Said Mamdu, Dr. Rifat Fauzi, membuka majelis beliau ketika itu kan dengan kitab Al-Azkar, yaitu sebelum dimulainya dengan kitab-kitab yang lain juga, dan kitab Al-Azkar. Maksudnya itu adalah sebelum kita membuka majelis musalsal ketika itu bersama Dr. Mahmud, kita mengaji ini kepada beliau, yaitu kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi.
Inilah yang disebutkan oleh para ulama, tazkiyahnya itu adalah sebab di dalam kitab Al-Azkar ini bukan hanya disebutkan amalan-amalan apa yang akan kita lakukan yaitu pada keseharian kita, yaumiyah kita, tapi tidak hanya seperti itu, tapi beliau juga menyebutkan dengan hadis-hadis, yaitu diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keutamaannya berzikir dan berwirid itu pun adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat kan, rajulun yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dirinya itu bahwa senantiasa mengingat kepada Allah. Dan kalimat mengingat kepada Allah itu bukan diartikan dengan sekedar berwirid atau berzikir, membaca 1000 kali doa atau wirid atau zikir, la ilaha illallah, tidak hanya sebatas itu. Tapi yang namanya zikir itu adalah pokoknya semua wasilah yang menyebabkan atau mengingatkan kita kepada Allah, itu termasuk dengan kata zikir. Itu yang telah dijelaskan oleh guru-guru kita pun, yaitu di antaranya Dr. Muhanna, belum menjelaskan bahwa majelis ilmu adalah majelis zikir. Makanya kata Rasulullah kan di dalam pembukaan hadis Al-Azkar ini belum menyebutkan iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah ilaqul zikr. Itu di antara itu majelis ilmu. Karena ilmu itu adalah mengingatkan kita kepada Allah. Majelis yang dimana semuanya itu adalah wasilahnya itu menuju kebaikan, berarti itu juga termasuk mengingatkan kita kepada Allah. Nah, setiap yang mengingatkan kita kepada Allah itu adalah termasuk dari kategori zikir. Maka tidak hanya dibatasin oleh hanya sebatas wirid. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bisa jadi kita ketika membantu orang pun ada rasa atau senang itu. Jadi itu juga termasuk zikir. Senang kepada kawan kita ketika kita bantu. Terus melihat kawan yang bergembira pun itu termasuk dengan kategori zikir. Yang tidak hanya sebatas di zikir duduk sholat, itu tidak. Setelah sholat atau amal-amalan khusus itu tidak termasuk di zikir. Dan sholat pun dikatakan juga termasuk, apalagi sholat yaitu zikir yang dimana dirinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Junaid al-Baghdadi itu adalah tariqatuna laisal qi wal qal wa inama tariqatuna muqayyadun bil kitabi wa sunnah wa tariqatuna adalah qiyamul lail gitu katanya, wa qiraatul Quran wa zikr, itu termasuk juga. Itu kata Imam Junaid al-Baghdadi kalau saya tidak hilaf, bahwa tidak hanya perkataan, apa yang kita katakan tidak hanya qil wal qal itu aja, tidak hanya kata-kata, tetapi langsung berbentuk amalan. Yang dimana tarekat kami itu adalah tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis, qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir juga termasuk, itu adalah tarekat yang dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Ini bukan hanya sebatas berzikir, jadi semua wasilah yang dimana mengingatkan kita kepada Allah itu termasuk dalam kategori zikir, karena dia bisa jadi menenangkan hati kita. Dan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, dan fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, ya firman Allah yang lain itu. Itulah diperintahkan karena, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada kita pun diperintahkan untuk berdoa. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita membaca, dan Imam Nawawi sudah ma'ruf, sudah banyak sekali kitab-kitab beliau sebagaimana dikatakan oleh Maulana Syekh Abdullah Izzuddin ya, ketika penutupan menghatamkan kitab Riyadhus Shalihin, beliau menasihati kita itu untuk istilahnya itu na'tani bi kitabil Imam Nawawi, untuk berpegang atau memutalaahnya selalu dengan kitab Imam Nawawi ini, karena banyak sekali adanya sirnya kepada Allah, sesuatu rahasia yang ditemukan kepada Imam Nawawi, sampai-sampai kan para ulama mengatakan bahwa kalau sekiranya seorang itu
seorang yang membaca kitab Imam Nawawi semuanya tidak mampu gitu umurnya itu menghabiskan kitab Imam Nawawi. Saking berkahnya Imam Nawawi, saking berkahnya atau mulianya Imam Nawawi, karena kitab-kitabnya yang ditaklifnya ketika itu. Banyak sekali kitab-kitab beliau yang dimana bermanfaat kepada kita. Dan beliau menjelaskan kan Imam Taqiyuddin ya, yang datang ke Dimaski itu, yang dimana ingin berjumpa dengan Imam Nawawi, sampai diletakkannya pipi beliau ke kursi yang dimana tempat Imam Nawawi duduk, sampai seperti itu, bahwa beliau adalah termasuk dari diantara wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Nawawi.